Halo guys, welcome back to my channel Gadget Review. Dan kali ini saya akan membahas dunia per-Applean yang sedang mengeluarkan produk terbarunya dari Mac Mini, MacBook Pro M2, dan MacBook Pro M2 Max. Ya, yang baru saja dirilis oleh Apple di tanggal 17 Januari kemarin, masih hangat-hangatnya gitu. Produk Apple mengeluarkan barang-barang tersebut. Saya nggak habis pikir gitu dengan dunia dengan brand Apple itu mengeluarkan barangnya itu nggak satu menjadi dijadikan satu event gitu, yang di mana dulu kita pernah lihat juga disibukkan dengan iPhone 14 yang baru saja dikeluarkan di bulan September, dan yang kita tunggu-tunggu juga mungkin akan dikeluarkan di saat itu juga, dan ternyata di tahun 2023 baru Apple mengeluarkan Mac Mini dengan chipset M2 Pro dan MacBook Pro dengan chipset M2 Pro dan M2 Max. Kita lihat saja bagaimana sih secanggih apa chipset tersebut yang Apple baru saja dikeluarkan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, ada sekilas info dari Gadget Review. Bila kalian ingin membeli iPod Pro yang ori ataupun yang KW juga ada, nanti akan saya ceritakan linknya di deskripsi ya. Ataupun kalian yang ingin membeli smartwatch ya, keren-keren, barang keren-keren ini kalian bisa nikmatin dan bisa check out melalui Shopee. Oke guys, lanjut saja dengan info yang sangat menarik dari Apple, yang dimana Apple mengeluarkan Mac Mini-nya yang dulunya itu di Mac Mini dengan chipset yang M1-nya itu, sekarang Apple itu mengeluarkan Mac Mini dengan chipset yang M2. Seberapa besarkah pengaruh, seberapa canggihkah untuk produk tersebut atau chipset tersebut yang akan kita bahas kali ini, ataupun kalian jika ingin menikmati dan ingin membeli barang tersebut. Ya, Apple mengatakan di sini di M2 itu, di chipset yang M2-nya itu dia udah menggunakan 8 core CPU dan 10 core GPU dengan RAM upgrade sampai 24 GB. Wow. Dengan di chipset yang M2 Pro-nya, dia juga udah up 12 core GPU dan GPU-nya itu 19 core. Apakah ini akan berpengaruh untuk dari para konten kreator atau video fotografer ya? Apple di situ dia menargetkannya itu untuk para konten kreator, para untuk editor video, ataupun yang para edit fotografer. Ini untuk pembelian, untuk kalau bekerja seperti biasa untuk penggunaan Excel, yang penting jangan beli ini, karena tahu sendiri lah Apple barangnya itu Apple gak ada yang murah guys. Siap-siap aja dompet kalian habis gitu untuk membeli produk-produk dari Apple gitu. Ya, di sini Apple juga untuk Photoshopnya itu 4,7 kali lebih cepat di chipset yang sebelumnya di M1-nya, dan di Mac Mini ini di chipset yang M2 itu sampai 3,5 kali lebih cepat untuk penggunaan dengan menggunakan chipset M2 One-nya. Nah, untuk yang slot SD-nya atau untuk yang dan Mac Mini itu sangat gampang ya, sangat mudah untuk dibawa kemana-mana, karena lebih kecil gitu, produknya kecil dan nggak ribet gitu untuk bawa-bawa. Yang kalau CPU yang sekarang kan banyak nih gede gitu, kalau saya juga bawa juga berat, capek gitu untuk bawanya kan. Apple sendiri dengan mengeluarkan Mac Mini ini sangat bagus ya, sangat ringkas sekali gitu ya. Tapi kalian tahu sendiri kalau cuman bawa Mac Mini ya harus nggak ada desktopnya atau nggak ada PC-nya, harus monitor harus bawa gitu. Cuman ribetnya di situ, cuma penggunaan PC ya lebih cepat gitu, lebih ringkas gitu. Ya,
Di Match Mini itu mengeluarkan di varian yang terendahnya ya. Ini yang terendahnya loh. Yang terendahnya dengan 8 core GPU dan 10 core GPU dengan RAM memori itu 8 GB, yang dengan storage itu 256 GB, dengan membandrol harga $599. Oh, $599 ya? Salah nggak nih? Oh, iya, $599 ya, sekitar 9 juta untuk pembelian Match Mini. Di gimana ya? Cukup sih segitu untuk bagi kalian yang ingin membuat video atau konten kreator. Cukuplah segitu, harga yang nggak terlalu tinggi gitu. Ya, untuk yang varian yang kedua, Max Mini mengeluarkan dengan chipsetnya yang masih M2 dengan 8 core GPU dan 10 core GPU dengan RAM sama 8 GB dengan memori storage 512 GB, dengan membandrol harga sekitar $799. Wow, keren ini. Sekitar kalau dirupiahkan sekitar 13 juta ya. Untuk yang varian pertama sih sekitar 9 juta, untuk yang di storage yang di 512 itu sekitar 13 juta rupiah. Sama aja kayak membeli motor second, gila ini, gokil. Lanjut di varian yang ketiga di 10 core CPU dan 16 core GPU dengan memori udah up to 16 GB memori dengan storage 5 12 GB, dibanderol dengan angka $1.299, anjir, sekitar 19 juta guys. Siap-siap merogoh kocek kalian, duit kalian terkuras untuk membeli Match Mini ini. Ya, lanjut di yang saya tunggu-tunggu di MacBook Pro dengan varian yang 14 in dan 16 in. Ada dua varian di MacBook Pro. Apple mengeluarkan di yang 14 in dan 16 in. Gokil. Dia bisa memainkan game yang sangat. Di sini kemarin di launchingnya Apple itu bisa 14 kali lebih cepat di varian Mac Mini-nya ya, untuk MacBook Pro-nya. Wah, 14 kali lebih cepat ya. Kayak apa sih cepatnya? Belum tahu saya juga. Oke, untuk yang varian dari MacBook Pro yang 14 dan 16 in, dia sudah menggunakan chipset yang M2 Pro dengan upgrade to 12 core GPU, sama saja sih dengan yang Edge Mini, dan ataupun ups di 19 core GPU dengan memori RAM-nya 32 GB. Wow. Beda 2 gigs. Faster progress untuk pembuatan konten video ataupun dari para konten kreator bisa 15,9 kali lebih cepat dari match biasa atau match yang sebelumnya. Kalau kalian menikmati fitur-fiturnya atau desainnya itu sama seperti MacBook Air yang tahun kemarin ya, 2022 2021, sudah menggunakan Super Retina XDR untuk layarnya. Jadi bagi kalian yang ingin upgrade untuk desainnya itu sama saja dengan yang kemarin, kecuali kalau kalian ingin menikmati chipsetnya yang terbaru. Nah, ini rekomendasi untuk kalian membeli MacBook Pro yang 14 sampai 16. Kalau saya sih lebih suka yang 14 karena yang 16 itu gede gitu. Yang kalau saya kan konten kreator untuk pengeditan video yang gampang dicari ke sana ke sini, ya lebih baik yang 14, lebih ringkas dan lebih apa ya, lebih simple gitu ya, lebih gampang bawanya, nggak berat gitu. Saya capek yang berat-berat itu, capek. Ya, untuk yang varian 14 in dimulai dengan harga yang $1.999. Wow, sekitar 30 jutaan ya untuk yang varian 14 innya, dengan 10 core GPU dengan 16 core GPU dan memori 16 GB dengan storage-nya itu 512 GB saja.
Dan untuk yang keduanya, untuk yang lebih variasi lebih tingginya gitu ya, di 12 core GPU dan 19 core GPU di memori RAM-nya 16 GB dengan storage-nya itu 1 TB itu dengan membandrol sekitar 249,9 dolar. 30 juta. 7 juta, guys. Aduh, dapat apa itu kalau kita beli? Makan 1 tahun kali. Gila Apple ini. Ya, untuk lanjut saja untuk varian yang ketiga di 12 core GPU, 13 core GPU dengan memori atau RAM-nya itu 32 GB dengan storage-nya itu 1 TB itu dengan membandrol harga di 3.099 dolar. Anjir, sekitar 51 juta, 53 juta. Wah, gokil. Apple memang. Gokil. Ya, untuk yang varian yang ketiganya di 16 inch-nya dimulai dengan angka sekitar 204,99 dolar. Wow, sekitar 37 juta itu untuk yang varian terendahnya dengan memori 12 core GPU, 19 core GPU sampai memori upgrade itu sekitar 16 GB dan memori storage itu 512 GB dibanderol 2.499 dolar. Ngerengek enggak? Dengan chipsetnya yang masih M2 Pro. Ya, di varian yang kedua di generasi yang atau yang lebih chipset yang lebih tingginya di 12 core GPU, 19 core GPU dan 16 GB memorinya di 1 TB storage-nya itu dengan membandrol 2.699 dolar atau sekitar 49 juta dengan chipsetnya ini sudah M2, masih M2 Pro ya. Nah, di varian yang ketiganya di chipset yang M2 Max-nya di core 12 core GPU 38 aja udah upgrade sangat banyak loh, tinggi ya. 38 core GPU dengan memori 32 GB ya, dengan storage 1 TB di chipset M2 Max-nya itu sekitar 3.499 dolar. Buset, 57 juta guys buat beli mobil itu satu. Gila, gokil memang. Gokil Apple. Ya, memang produk-produk Apple itu sangat sangat bagus sih menurut saya, karena memang mereka sangat memahami kesulitan-kesulitan konsumen yang menggunakan dari produk-produk lain. Mungkin karena memang chipsetnya lebih cepat dan lebih bagus di upgrade juga di varian yang M2 Pro-nya itu. Untuk chipsetnya itu fast, GPU-nya lebih 20% lebih cepat dibandingkan yang chipset yang sebelumnya, dan untuk GPU-nya sampai 30% lebih cepat dengan kapasitas memori 32 GB. Wah, lumayan sekali. Gila ini untuk produk-produk dari Apple yang dibanderol dengan harga-harga fantastis, tapi memang lumayan cukup keren dan cukup nguras duit lah. Pasti kalian tahu kalau Apple mengeluarkan produknya. Dan di chipset yang M2 Max-nya itu GPU-nya sudah up 20% dan untuk GPU-nya sudah 30% dengan RAM-nya itu sampai 96 GB. Gokil. Dan di sini menggadang-gadangkan untuk MacBook Pro-nya, dia baterainya tahan, lebih awet dan lebih kuat gitu untuk baterainya. Nah, itulah sedikit ulasan tentang dari produk Apple yang baru saja dikeluarkan di bulan Januari ini. Mungkin konten ini bermanfaat bagi kalian. Jika tidak bermanfaat, ya udah skip aja. Jika kalian suka dengan video saya, subscribe, like, and comment. Jika tidak suka, cukup ignore saja.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.